Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aisyah. Di sini saya akan memaparkan analisis studi kasus yang ada pada penugasan demonstrasi kontekstual topik 5. Agenda pembahasan pada pemaparan materi kali ini yaitu cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, jenis asesmen yang akan diberikan, dan kesimpulan dari asesmen yang akan diberikan kepada Diana. Sebelum masuk pembahasan, ini adalah kasus yang disediakan pada penugasan LMS. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang pertama yaitu saya perlu melakukan observasi terhadap keadaan Diana ketika berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Saya juga dapat meminta bantuan guru-guru lain atau pihak sekolah untuk ikut mengamati Diana dalam belajar. Selain itu, saya dapat melakukan tes atau evaluasi terhadap Diana untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kekuatannya di mata pelajaran tertentu. Saya melaksanakan asesmen diagnostik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan, tingkat pemahaman awal, kompetensi, kekuatan, dan karakteristik dan kelemahan model belajar peserta didik. Saya menganalisis hasil observasi dan tes untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan Diana dalam belajar. Dengan begitu, pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi, kondisi, kebutuhan Diana, dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantunya dalam meningkatkan prestasi dalam belajar. Selain itu, saya juga berkonsultasi dengan guru-guru lain, pihak sekolah, atau bahkan profesional seperti psikolog atau konselor untuk mendapatkan saran dan masukan yang tepat untuk mendukung Diana dalam belajar. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap Diana juga saya lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang sudah saya ambil itu efektif dalam membantu Diana untuk meningkatkan prestasinya dalam belajar. Pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan jenis-jenis asesmen yang saya berikan kepada siswa tersebut. Kemudian saya juga diminta untuk memberikan pertimbangan. Nah, saya itu akan memberikan asesmen berupa tes tertulis. Kemudian pertimbangan saya adalah untuk mengetahui masalah yang dialami oleh Diana hingga mengganggu proses belajarnya. Nah, Diana entah itu masalah yang disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman atau juga dapat dikarenakan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu proses belajarnya. Kemudian saya harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh Diana. Jadi saya mencari akar masalahnya terlebih dahulu untuk dapat menentukan solusi yang tepat terhadap permasalahan belajar Diana. Asesmen yang saya berikan salah satunya yaitu tes tertulis. Tes ini berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi secara umum. Namun karena Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, saya juga akan memberikan tes lisan atau tanya jawab secara individual. Tes ini akan membantu Diana dan membantu saya dalam mengetahui masalah yang dialami oleh Diana. Itu baik itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ada faktor lain seperti kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, atau menyelesaikan tugas-tugas. Saya juga akan memberikan beberapa asesmen lain seperti observasi dan portofolio. Observasi ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara Diana belajar dan mengerjakan tugas-tugas di kelas. Kemudian, portofolio juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti belajar hasil Diana selama 1 semester, seperti tugas-tugas yang dikerjakannya, kemudian catatan-catatan di kelas, atau lainnya. Selain itu, saya juga dapat meminta Diana untuk melakukan self-assessment atau penilaian diri sendiri dengan tujuan agar ia mampu menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Dengan menggunakan beberapa asesmen tersebut, saya dapat mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi pelajaran serta mencari solusi yang tepat untuk membantu Diana dalam meningkatkan prestasi dalam belajar. Kesimpulan yang dapat saya tarik berdasarkan asesmen yang saya desain yaitu bahwa guru perlu memperhatikan tingkat
pemahaman peserta didik, kemudian kekuatan, kelemahan dalam belajar, selanjutnya karakteristik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi peserta didik dalam belajar. Nah, dengan mengetahui informasi tersebut, maka saya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian karakteristik peserta didik, dan dapat membantu mereka dalam meningkatkan prestasinya dalam belajar. Selain itu, saya juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik dalam belajar, dan saya juga mencari akar masalah terhadap kesulitan belajar peserta didik untuk nantinya ditarik suatu solusi yang tepat untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan dalam belajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi